Baik, di slide ini dijelaskan, dalam dunia usaha, khususnya perusahaan manufaktur, biaya produksi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Salah satu komponen utama biaya produksi yaitu biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya tenaga kerja diklasifikasikan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kedua jenis biaya ini memiliki peranan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perhitungan harga pokok produksi serta penilaian efisiensi proses produksi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada beberapa hal utama, yaitu pengertian biaya tenaga kerja, klasifikasi biaya tenaga kerja, pentingnya pemisahan biaya tenaga kerja, sistem pengupahan, serta perlakuan akuntansi biaya tenaga kerja. Rumusan masalah ini digunakan sebagai pembahasan utama supaya pembahasan lebih terarah agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, saya akan menjelaskan apa itu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang timbul akibat dari penggunaan tenaga kerja manusia dalam proses produksi maupun operasional. Biaya ini mencakup seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk gaji, tunjangan, upah, dan lain sebagainya untuk membayar jasa kerja mereka. Nah, dalam akuntansi, biaya ini merupakan unsur utama dalam biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana bisa langsung diidentifikasikan dengan produk tertentu. Nah, kalau yang kedua itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, dimana biaya ini digolongkan sebagai biaya dari overhead pabrik. Selanjutnya itu ada pentingnya dan kesulitan dalam pemisahan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Pemisahan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung ini sangat penting di akuntansi biaya karena akan berpengaruh pada ketepatan proses perhitungan harga pokok produksi dan mempermudah pengalokasian biaya overhead. Namun, pemisahan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung ini sering mengalami kesulitan, terutama di perusahaan yang menggunakan teknologi otomatisasi tinggi, sehingga sulit untuk menentukan apakah biaya tenaga kerja ini tergolong langsung atau tidak langsung terhadap produk. Baik, berikutnya adalah sistem biaya tenaga kerja. Nah, sistem biaya tenaga kerja ini adalah rangkaian prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan biaya tenaga kerja yang terjadi dalam kegiatan operasional ataupun produksi. Nah, sistem ini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu ada pencatatan kehadiran dan jam kerja karyawan. Yang kedua itu ada perhitungan upah dan gaji. Yang ketiga itu ada pendistribusian biaya tenaga kerja ke akun biaya yang sesuai. Nah, dengan adanya sistem biaya tenaga kerja yang baik ini, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya yang akurat dan relevan sebagai dasar pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem upah insentif. Apa sih sistem upah insentif? Sistem upah insentif adalah sistem pengupahan yang memberikan imbalan lebih kepada tenaga kerja apabila mereka mampu bekerja melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi, yang kedua produktivitas, yang ketiga efisiensi kerja karyawan. Dengan adanya hubungan langsung antar prestasi kerja dan upah yang diterima, karyawan akan terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Sementara untuk perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Saya akan membahas mengenai karakteristik sistem upah insentif. Sistem upah insentif memiliki standar kerja yang ditetapkan secara jelas dan mudah dipahami oleh tenaga kerja. Penentuan standar kerja dilakukan melalui studi waktu dan gerakan agar sesuai dengan kondisi kerja yang normal. Dengan adanya sistem ini menekankan keadilan dalam pemberian upah lebih sesuai dengan prestasi kerja, sehingga memotivasi karyawan akan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan sistem bonus 100%, yaitu sistem pengupahan yang mengaitkan upah pekerja dengan tingkat efisiensi kerja berdasarkan perbandingan antara produksi aktual dan produksi standar. Pertama, kita lihat contoh perhitungannya.
Produksi standar ditetapkan sebesar 600 unit, sedangkan produksi aktual yang dihasilkan pekerja adalah 750 unit. Untuk kita mengetahui tingkat efisiensi, kita perlu hitung rasio efisiensi terlebih dahulu dengan rumus produksi aktual dibagi dengan produksi standar, sehingga diperoleh 750 dibagi dengan 600 sama dengan 1,25, yang artinya pekerja bekerja 25% lebih efisien dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Upah dasar per jamnya ini adalah 3.000, karena efisiensinya 1,25 maka upah per jam menjadi 3.000 dikali 100, 1,25 menjadi 3.750 dengan jam kerja selama 40 jam. Total upah yang diterima pekerja adalah 3.750 dikali 40 sama dengan 150.000. Intinya semakin tinggi efisiensi kerja, semakin besar upah yang akan diterima oleh pekerja. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan sistem bonus 100%, yaitu sistem pengupahan yang mengaitkan upah pekerja dengan tingkat efisiensi kerja berdasarkan perbandingan antara produksi aktual dan produksi standar. Pertama, kita lihat contoh perhitungannya terlebih dahulu. Produksi standar ditetapkan sebesar 600 unit, sedangkan produksi aktual yang dihasilkan pekerja adalah 750 unit. Untuk mengetahui tingkat efisiensi, kita hitung rasio efisiensi terlebih dahulu dengan rumus produksi aktual dibagi dengan produksi standar, sehingga diperoleh 750 dibagi dengan 600 sama dengan 1,25, yang artinya pekerja bekerja 25% lebih efisien dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Upah dasar per jam adalah 3.000, karena efisiensinya 1,25 maka upah per jamnya menjadi 3.000 dikali 1,25 adalah 3.750. Dengan jam kerja yang telah ditentukan selama 40 jam, total upah yang diterima pekerja adalah 3.750 dikali 40 sama dengan 150.000. Intinya, semakin tinggi efisiensi kerja, semakin besar upah yang diterima. Pada tabel ini telah ditampilkan penerapan sistem bonus 100% kepada beberapa pekerja, yaitu Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eko. Yang pertama ada kolom nama dan jam kerja A dan B. Kolom pertama ini menunjukkan nama pekerja, sedangkan kolom jam kerja menunjukkan jam kerja sesungguhnya. Sebagian besar pekerja bekerja selama 40 jam, kecuali Citra yang bekerja 36 jam. Yang kedua ada kolom jumlah unit dihasilkan dan unit standar atau C dan D. Kolom jumlah unit yang dihasilkan menunjukkan output nyata yang dicapai pekerja, sementara itu jumlah unit standar adalah target yang telah ditetapkan perusahaan sebagai acuan kinerja. Sebagai contoh, Andi menghasilkan 480 unit, sementara standar yang ditetapkan adalah 600 unit. Lalu ada kolom rasio efisiensi, yang E. Rasio efisiensi diperoleh dari perbandingan antara jumlah unit yang dihasilkan dengan unit standar. Jika rasio di bawah 1 berarti pekerja belum mencapai standar. Jika rasio sama dengan 1 berarti pekerja tepat mencapai standar. Jika rasio di atas 1 berarti pekerja melebihi standar dan berhak mendapatkan bonus. Contohnya, Dedi memiliki rasio 1,25, artinya ia bekerja 25% lebih efisien dari standar. Lalu ada kolom tarif dasar upah per jam yang F. Kolom ini menunjukkan upah dasar per jam yang ditetapkan perusahaan, yaitu 2.000 per jam untuk seluruh pekerja. Lalu ada kolom tarif dasar plus efisiensi yang G, rumusnya E dikali F. Upah per jam selanjutnya disesuaikan dengan rasio efisiensi. Misalnya, Andi memiliki rasio 0,80 sehingga upahnya tetap 2.000. Dedi dengan rasio 1,25, upah per jamnya meningkat menjadi 2.500. Lalu ada Eko dengan rasio 1,50, upah per jamnya naik menjadi 3.000. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efisiensi, semakin besar upah per jam yang akan diterima. Lalu ada kolom jumlah penghasilan yang H. Jumlah penghasilan diperoleh dari upah per jam dikali jam kerja. Sebagai contoh, Eko memperoleh penghasilan 3.000 dikali 40 jam sama dengan 120.000, yang merupakan penghasilan tertinggi karena tingkat efisiensinya paling besar. Lalu ada kolom biaya tenaga kerja per unit atau yang I. Kolom ini menunjukkan biaya tenaga kerja untuk setiap unit produk. Walaupun Eko mendapatkan upah total paling besar, biaya tenaga kerja per unitnya tetap 133,33, sama seperti pekerja yang lain yang efisien. Artinya sistem ini menguntungkan pekerja dan perusahaan. Pekerja mendapat bonus, perusahaan tetap menjaga efisiensi biaya.
Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa sistem bonus 100% mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas karena semakin tinggi output yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima tanpa meningkatkan biaya per unit secara signifikan. Selanjutnya di sini ada contoh sistem bonus kelompok, yaitu soalnya pada hari yang lain sebuah kelompok pekerja PT Bio menghasilkan 450 unit dalam 40 jam kerja. Nah, 40 jam kerja ini didapat dari banyaknya pekerja PT Bio, yaitu ada 5 pekerja, dan dikalikan dengan 8 jam kerja per harinya. Tarif upah per jam per pekerja adalah Rp2.500 dengan jam kerja normal yaitu 8 jam per shift. Jumlah standar produksi kelompok adalah 50 unit per jam dan bonus Rp3.000 untuk setiap jam waktu yang dihemat. Nah, dengan ini kita dapat menjawab soalnya dengan cara yang pertama, A, kita mencari jumlah standar unit per pekerja, yaitu jumlah produksi per jam dibagi dengan jumlah pekerja. Berarti 50 unit dibagi dengan 5 pekerja, sama dengan 10 unit per jam per pekerja. Lalu pada poin B kita akan mencari jumlah jam standar untuk unit aktual, yaitu jumlah unit aktual dibagi dengan jumlah standar unit per pekerja. Berarti 450 dibagi dengan 10 sama dengan 45 jam. Lalu pada poin C kita akan membandingkan nih jam standar dengan jam sesungguhnya atau jam aktual. Untuk jam sesungguhnya itu kita mencarinya dengan cara 5 dikali dengan 8 sama dengan 40 jam. Lalu selanjutnya jam yang dihemat, yaitu 45. 45 ini didapat dari perhitungan pada poin B, dikurang dengan 40, maka sama dengan 5 jam. Selanjutnya pada poin D, kita akan mencari bonus yang diterima kelompok, yaitu dengan cara penghematan waktu dikali dengan tarif bonus per jam. Berarti 5 jam dikali dengan Rp3.000, sehingga mendapatkan Rp15.000. Lalu pada poin E, yaitu total yang diterima kelompok, dengan cara upah ditambah bonus. Untuk mendapatkan upah, kita harus menghitung dulu nih, banyaknya pekerja dikali jam dikali tarif upahnya. Berarti 5 pekerja dikali dengan 8 jam dikali dengan Rp2.500. Lalu ditambahkan dengan bonus, yaitu Rp15.000. Maka mendapatkan hasil yaitu Rp100.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp115.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tabel sistem bonus kelompok. Di sini ada jumlah unit yang dihasilkan pada kolom A dan jumlah jam standar pada kolom B. Nah, kolom B ini didapat dari kolom A dibagi dengan 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini kita dapat dari 50 unit dibagi dengan banyaknya pekerja PT Bio. Jadi 50 unit dibagi dengan 5 pekerja, maka akan menghasilkan 10. Sehingga jumlah unit yang dihasilkan pada kolom 1 yaitu 300 dibagi dengan 10, maka menghasilkan 30. Selanjutnya pada kolom jumlah jam yaitu C, ini didapat dari soal. Lalu pada kolom D, jumlah upah kelompok, ini kita dapat dari perhitungan pada slide sebelumnya. Dan pada kolom E, yaitu bonus, ini ditentukan oleh jumlah jam standarnya. Nah, kenapa pada pekerja kolom 1 dan kolom 2 itu tidak mendapatkan bonus, yaitu Rp0, karena mereka tidak di atas 40 jumlah jam standarnya. Jadi, yang mendapatkan bonus itu jika jumlah jam standarnya di atas 40. Nah, pada contoh tabel ini, yang mendapatkan bonus itu pada pekerja kolom 3, yang jumlah jam standarnya yaitu 45. Maka 5 dikali dengan 3.000. Kenapa dikali dengan 3.000? Karena 3.000-nya itu adalah sudah ketentuan dari soal. Jadi, bonus yang didapat sebesar 15.000.
Selanjutnya pada kolom F yaitu jumlah penghasilan, ini didapat dari kolom D jumlah upah kelompok ditambah dengan kolom E yaitu bonus. Maka pada pekerja kolom 1 dia jumlah penghasilannya tetap Rp100.000 karena tidak mendapatkan bonus. Sedangkan pekerja kolom 3, 4, dan 5 mereka mendapatkan bonus. Jadi jumlah penghasilannya pada contoh 1 yaitu pekerja pada kolom 3 100.000 ditambah dengan 15.000, maka jumlah penghasilannya yaitu sebesar Rp115.000 dengan biaya tenaga kerja per unitnya, yaitu berarti kolom F jumlah penghasilan dibagi dengan kolom A jumlah unit yang dihasilkan. Nah, pada contoh pekerja pada kolom 1 berarti Rp100.000 dibagi dengan 300 sehingga mendapatkan biaya tenaga kerja per unitnya yaitu Rp333,33. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi teman-teman, akuntansi biaya tenaga kerja adalah proses pencatatan dan pelaporan biaya tenaga kerja ke dalam akun-akun yang sesuai, sehingga nanti proses pencatatan itu dapat dicatat dengan lebih akurat lagi. Nah, biaya tenaga kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Contohnya seperti upah pekerja pengemasan produk, karena dia itu langsung terlibat dalam proses pembuatan produknya. Nah, nanti ini akan dicatat sebagai bagian dari biaya produksi dan dibebankan ke akun dalam proses. Ke barang dalam proses. Selanjutnya yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksinya. Contohnya seperti pekerja petugas kebersihan. Karena petugas kebersihan ini tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tapi mereka berperan menjaga kebersihan area kerja agar proses produksinya itu tetap berjalan dengan lancar. Dan nantinya biaya tenaga kerja tidak langsung ini akan dicatat sebagai biaya overhead pabrik. Nah, pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja ini penting teman-teman, karena nantinya akan memengaruhi laporan keuangan maksudnya. Terus juga nantinya akan mencerminkan kondisi biaya produksi, kondisi biaya produknya itu baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu manajemen dalam membuat sebuah keputusan. Baik, nama saya Siti Nurjana dengan NPM 2024130080. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari slide upah lembur dan premi lembur, yang dimana upah lembur adalah upah yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya karena telah bekerja melewati batas kerja jam normal. Sedangkan untuk premi lembur adalah upah yang diberikan oleh perusahaan sebagai apresiasi atau bonus kepada para pekerjanya karena telah bekerja melewati batas kerja jam normal. Di sini untuk sebagai contoh kita akan membahas studi kasus Amel adalah seorang karyawan produksi PT ABC yang dimana untuk upah bayaran Amel 1 jam itu adalah 30.000. Lalu jam kerja normal per minggu di PT ABC di bagian produksinya adalah 40 jam dan perusahaan juga telah menetapkan untuk di upah lembur sendiri itu ada di 1 kali jam kerja normal, dan untuk upah premi lembur ada di 50% dari 1 kali gaji jam kerja normal, yang dimana untuk dari minggu kedua bulan Juli tahun 2022 Amel telah menyelesaikan pekerjaan selama 52 jam, yang dimana di sini sudah termasuk jam kerja lembur.
Mari kita hitung untuk berapa upah dan gaji yang Amel terima di bulan Juli di minggu kedua. Perhitungannya, upah normal sendiri di Amel ini 40 jam dikali dengan 30.000 sama dengan 1.200.000. Untuk di upah lemburnya adalah 52 jam dikurang dengan 40 jam. Kenapa 52 jam dikurang dengan 40 jam? Karena 52 jam hasil kerja yang Amel telah kerjakan, 40 jam kerja normal. Maka biar tahu hasil lemburnya seperti apa, maka dihitung dari 52 jam dikurang dengan 40 jam. Itu hasilnya adalah 12 jam dikali dengan upah kerja normal di 30.000 sama dengan 360.000. Lalu kita hitung premi lemburnya, yaitu 50% dari gaji jam kerja normal, yang dimana 50% dari 30.000 adalah 15.000. Hasilnya 15.000 dikali dengan 12 jam kerja lembur adalah 180.000. Maka jika ditotalkan semuanya adalah 1.200.000 ditambah 360.000 ditambah 180.000, hasilnya adalah 1.740.000. Lalu di sini kita akan mencatat untuk jurnalnya juga. Untuk ayat jurnalnya adalah pencatatan mingguannya di gaji Amel sendiri adalah di barang dalam produksi di 1.740.000, lalu di gaji dan upah di 1.740.000 juga. Untuk pencatatan premi lemburnya ini dibebankan kepada biaya overhead pabrik, yang dimana untuk jurnalnya sendiri adalah di beban dalam barang dalam proses di 1.560.000, lalu ditambah dengan premi lemburnya di bagian debit. Semua ini ada di bagian debit itu di 180.000, lalu di bagian kreditnya ada pada 1.740.000, yaitu total gaji dan upahnya. Lalu kita akan membahas untuk bonus. Nah, slide bonus ini adalah slide yang sebagai ilustrasinya seakan-akan perusahaan ingin memberikan 360 juta bonus kepada para pegawainya, tapi tidak ingin membebankan dalam satu kali pemberian saja, tetapi dibebankan dalam 12 kali pemberian, yaitu dalam bulan pertama sampai bulan ke-12, yang dimana perhitungannya berarti 360 juta dibagi dengan 12 bulan, hasilnya ada 30 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, jika dicatat per bulan, maka hasilnya adalah biaya overhead pabrik di 30 juta, lalu utang bonus di 30 juta juga, dan untuk di pencatatan per tahunnya itu ada di utang bonus 360 juta dan di kas 360 juta juga. Sekian untuk dari presentasi saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang honor cuti. Jadi, Emma adalah karyawan di PT Biu dengan upah dasar per minggu sebesar 900.000. Karyawan tersebut mendapatkan pembayaran honor cuti selama 2 minggu. Jadi, Emma meminta honor cutinya selama 2 minggu, yaitu senilai 1.800.000. Lalu, honor cuti yang dibebankan per minggu adalah 1.800.000 dibagi 50 minggu. Jadi, total honor cuti Emma adalah 36.000 per minggu. Lalu kita tinggal membuat ayat jurnalnya saja. Ayat jurnalnya yaitu barang dalam proses senilai 900.000 untuk di debit dan biaya overhead pabrik senilai 36.000. Dan untuk di kreditnya yaitu untuk gaji dan upah 900.000 dan utang honor cutinya 36.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pensiun. Jadi, pensiun merupakan program kesejahteraan karyawan yang bertujuan untuk memberikan jaminan penghasilan setelah karyawan tidak lagi bekerja karena usia atau alasan tertentu. Dan pensiun dapat berisi dari iuran karyawan, kontribusi perusahaan, atau kombinasi lainnya. Sedangkan biaya pensiun bagi perusahaan merupakan bagian dari biaya tenaga kerja dan digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi ada juga biaya overhead pabrik sebagai biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum, tergantung pada fungsi karyawan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, biaya tenaga kerja merupakan unsur penting dalam biaya produksi karena berpengaruh pada harga pokok produksi dan pengandalian biaya perusahaan. Oleh karena itu, pemisahan dan pencatatan biaya tenaga kerja harus dilakukan secara tepat agar dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen.